Jumpa lagi dalam program 5 menit bersama Tuhan, Klasis Rote Barat Laut. Pembacaan firman Tuhan untuk kita terpilih dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12 dengan tema belajar dari penderitaan untuk menghadirkan transformasi. Saudara-saudaraku, dalam pembacaan firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Allah peduli dan berbelas kasih pada penderitaan umat Israel yang mereka alami di tanah pembuangan di Babel. Kepedulian Allah ini Allah curahkan dengan mengutus seorang hamba Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi umat Israel di tanah pembuangan. Yang menarik di sini adalah hamba Tuhan yang menjadi utusan Allah ini, dia harus menempuh jalan derita untuk melakukan sebuah tindakan penyelamatan bagi Israel. Jalan penderitaan adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuhnya untuk membebaskan dan membaharui Israel. Dalam pasal 53 ayatnya yang ke-7, hamba Tuhan itu harus menjalani pahitnya jalan derita, dan ia telah menjalaninya dengan taat dan setia untuk sebuah tujuan mulia, yaitu menyelamatkan umat Israel. Bapak-bapak saudara, dalam hubungannya dengan penderitaan Yesus, keberhasilan Yesus menapaki dan menjalani jalan derita adalah sebuah keberhasilan yang unik. Kenapa? Karena keberhasilan itu ia raih lewat pintu kekalahan. Menurut pandangan manusia, mati tersalib, dihina, diolok dan menderita itu menggambarkan sebuah kekalahan. Bapak-bapak saudara, penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh Yesus ini sulit diterima oleh orang Yahudi dan banyak orang bukan Yahudi. Tetapi kita melihat bahwa di akhir dari jalan sengsara dan jalan derita yang dilalui dan dialami oleh Yesus Kristus, ia mendapatkan sebuah pemuliaan oleh Allah lewat peristiwa kebangkitan. Saudara, kebangkitan adalah tanda kemenangan atas penderitaan. Lewat penderitaan, manusia dapat belajar untuk kembali mengenal Allah. Lewat penderitaan, manusia dapat belajar untuk menemukan kembali jalan, kembali kepada Allah. Lewat penderitaan, manusia belajar untuk taat dan memenuhi kehendak Allah. Saudaraku, di dalam menjalani minggu sengsara yang keempat, kita dapat membawa 3 pesan dari firman Tuhan sebagai bahan refleksi untuk kita sekalian. Yang pertama, Yesus telah menderita sengsara, bahkan mati tersalib karena dan untuk kita. Ia menjalani jalan derita, jalan Via Dolorosa, seperti tunas yang tumbuh di atas tanah yang kering. Ia bertumbuh seperti taruk yang bertunas. Sekalipun ia ditolak, sekalipun ia dihina, sekalipun ia ditinggalkan, sekalipun ia harus menjalani pahitnya jalan sengsara, tetapi ia tetap melakukannya dengan setia. Sampai pada akhirnya ia memberi dirinya mati tersalib untuk keselamatan saudara dan juga saya. Jika demikian, kita dapat melihat bahwa ternyata ada rahmat dan ada kasih Tuhan yang begitu besar di tengah-tengah penderitaan. Saudara-saudaraku, ini adalah kekuatan untuk kita supaya kita juga dapat bertahan di tengah-tengah penderitaan. Penderitaan Kristus menjadi tanda rahmat dan kasih Allah yang besar bagi kita semua, untuk kita juga dapat bertahan dan berjuang bergumul mengatasi setiap kemelut dan penderitaan yang kita temui. Yang kedua, penderitaan bisa kita lihat, bisa kita alami seperti sebuah sekolah.
Sekolah di mana di dalamnya kita belajar untuk kembali mengenal Allah dan mengenal kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Sekolah untuk kita kembali belajar, mengerti dan memahami tentang kasih dan rahmat Allah yang besar yang terus Allah curahkan bagi kita. Bukankah ini menjadi kekuatan untuk kita ketika kita berhadapan dengan kemelut, ketika kita berhadapan dengan tantangan dan perjuangan hidup. Kesadaran akan kasih dan rahmat Allah yang besar yang tercurah di tengah-tengah keadaan yang menderita, ini menjadi kekuatan motivasi supaya kita juga dapat terus semangat berjuang mengatasi setiap kemelut, bahkan menemukan jalan yang lebih baik, dan pada akhirnya kita keluar sebagai pemenang atas kehidupan. Saudara yang kekasih, penderitaan itu seperti sekolah, di mana di dalamnya kita juga belajar untuk bersabar. Kita tidak ceroboh dan tergesa-gesa mencari dan menemukan solusi atas setiap persoalan yang kita hadapi. Di dalam penderitaan kita belajar bersabar supaya kita dapat mengerti dan memahami tentang kehendak Tuhan yang mau Tuhan kerjakan bagi kita. Kita belajar untuk beriman bahwa semua yang Tuhan atur, semua yang Tuhan rancangkan selalu baik. Kita berproses di dalam rancangan Allah itu untuk menjadi pribadi yang terus mengandalkan Tuhan dan berpengharapan di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, penderitaan menjadi suatu langkah untuk sebuah transformasi atau sebuah pembaharuan dan perubahan. Transformasi adalah hasil dari semua proses panjang lewat jalan penderitaan yang dilalui. Transformasi menjadi suatu langkah awal yang sangat-sangat penting untuk mencapai keberhasilan hidup. Hidup takut akan Tuhan, hidup sebagai orang yang bertobat, hidup sebagai manusia yang baru. Ini adalah pangkal atau sumber dari segala berkat. Firman Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dan isinya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Hidup takut akan Tuhan, hidup dalam transformasi, berangkat dari penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan dialami adalah sebuah awal dan langkah baru untuk terus tinggal di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.